hari ini berjalan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan naumul Fatihah. Azizun alaikum wa alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tanzal al-syuhrabahu wasibashara wasdadan yusuhaibatahu wa waqara wa beratis samawati anwara wa bajatil malaikatu tahmilahu wa tabjidahu wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فحمي وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما شد بأطر بإذن رب الخلق وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم سالكا شاكرا حاملا كأنه البدر في تمامه مع الدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Amir Mutakin dari Pamekasan yang nanti akan memberikan wawasan kepada kita semua, pada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Tidak banyak yang kami sampaikan karena acaranya masih panjang. Kami harapkan bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Asy-Syuhada beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RW Perumahan As-Sobri yang saya hormati, Bapak dan Ibu Perumahan As-Sobri yang saya hormati, dan adik-adik semua yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan nikmat Allah, dengan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang pada malam ini kita merayakan hari kelahirannya. Semoga kita kelak bisa bersama beliau, bisa mendapatkan syafaatnya beliau, pertama mendapatkan syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, coba saya mau nanya, kenapa umat Islam, umat Muhammad perlu merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa perlu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kita perlu merayakan Maulid Nabi? Mari kita ingat pada sejarah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Habaib fi Ahbaril Malaik karya Imam Suyuti yang diterjemahkan oleh Misbahul Munir, di sana dikisahkan bahwasanya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah bertepatan dengan hari lahirnya beliau. Jadi Nabi Muhammad ini hari lahir dan hari wafatnya itu sama itu Bapak. Jadi hari lahir dan hari wafatnya itu sama. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, turun kau ke bumi," kata Allah, "turun kau ke bumi, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya." Kemudian 3 malaikat akan membersamaimu. Tapi Allah bilang seperti ini, "Ya Jibril, cabut nyawanya. Apabila ia sudah mau, maka laksanakan tugasmu. Tapi apabila ia belum mau, maka tunda tugasmu sampai ia mau." 3 malaikat akan membersamaimu, 3 malaikat akan menyertaimu, yaitu malaikat Israil, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Jadi 3 malaikat ini turun ke bumi. 4 malaikat bersama Jibril turun ke bumi. Di langit ke-7 malaikat ini masih bersama, di langit ke-6 malaikat ini masih bersama.
Tapi di langit pertama Jibril tidak mau. Jibril berkata kepada malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, saya tidak kuat, saya tidak ingin menemani engkau mencabut rohnya Muhammad, kata malaikat Jibril. Jadi yang turun menemui Rasulullah ke bumi yaitu 3 malaikat, malaikat Israil, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Nyampe ke rumah Rasulullah, diketoklah pintu Rasulullah dan sembari mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh Muhammad, dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si Fatimah datang membuka pintu, tapi tidak mendapatkan siapapun, tidak mendapatkan tamu siapapun. Kemudian Nabi bersabda, mereka semua sudah ada di sampingku, kata Nabi. Kemudian apa yang disampaikan malaikat Israil kepada Nabi? Wahai Rasulullah, kata malaikat Israil, wahai Rasulullah, hari ini saya diutus oleh Allah untuk mencabut rohmu, untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Kata malaikat Israil. Kemudian apa jawabannya Nabi Muhammad? Jawabannya Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab seperti, wahai para malaikat, 20 nabi, 24 nabi sebelum saya, 24 nabi senior saya, ketika telah melaksanakan tugasnya, setelah melaksanakan tugasnya, ia siap menghadap kepada Allah. Apalagi saya. Jadi hari ini saya siap menghadap Allah. Cuman kenapa ini kelihatan aneh, kata Nabi? Kenapa ini kelihatan aneh? Mana sahabatku? Mana Jibril? Kenapa saya tidak menemui Jibril bersama kalian? Kata Rasulullah. Kemudian jawabnya Jibril, jawabannya malaikat Israil, malaikat Jibril masih ada di langit. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan, ya wahai malaikat Israil, tolong jemput malaikat Jibril, jemput. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ada perkara penting yang ingin saya sampaikan, kata Nabi Muhammad. Jadi ketika itu naiklah malaikat Israil menjemput malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersabda, wahai Jibril, sebelum aku tiada, kalau saya harus menghadap kepada Allah, kalau saya menghadap kepada Allah, kalau nyawa saya harus diambil sekarang, maka perdengarkan kabar gembira untuk saya, kata Rasulullah. Maka perdengarkan kalimat-kalimat iman kepada saya, kata Rasulullah. Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, saya mendapat kabar gembira dari Allah bahwasanya seluruh malaikat yang Allah ciptakan akan menyambut rohmu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Jibril, kata Rasulullah. Kemudian seluruh 24 nabi sebelum kamu ya Rasul, seluruh 24 nabi sebelum kamu, senior kamu, diharapkan oleh Allah masuk surga sebelum engkau lebih dahulu masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Kemudian apa lagi ya Rasul? Lagi, jika engkau punya salah, jika engkau punya dosa ya Rasulullah, maka Allah telah menghapuskan dosa, Allah telah menghapuskan dosamu. Jadi di situ, setelah menyampaikan demikian, maka Rasulullah tetap menanyakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi itu kan saya ya Jibril, itu kan saya, kata Rasulullah. Itu diri saya tidak mengkhawatirkan diri saya tidak mengkhawatirkan
pada diri saya tidak cemas pada diri saya tidak ragu pada diri saya, tapi yang saya cemaskan adalah umatku ya Jibril, umatku, kata Rasulullah, umatku. Bagaimana keadaan umatku kelak suatu saat jika saya sudah tiada, kata Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi yang dicemaskan oleh Nabi Muhammad seketika beliau mau wafat ialah umatnya. Yang dicemaskan Nabi Muhammad ketika wafat bukan istrinya, yang dicemaskan Nabi Muhammad ketika wafat bukan anaknya, yang dicemaskan Nabi Muhammad ketika wafat bukan ibu bapaknya, bukan keluarganya, tapi umatnya. Kita semua yang dicemaskan. Lantas ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti ini, apakah kita merasa berlebihan? Tidak. Jadi jauh lebih perjuangan Rasulullah untuk kita. Jadi Bapak Ibu, melanjutkan cerita dari barusan, Jibril kemudian malaikat Jibril kemudian naik lagi. Sudah ketika itu kembali lagi dan menyampaikan ada berita gembira dari Allah ya Rasul. Jadi selagi umatmu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka selama itu pula umatmu akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita dalam merayakan Maulid Nabi ini tidak boleh hanya sekadar berfoya-foya, tidak boleh kita gengsi-gengsian. Ada di beberapa rumah itu Bapak Ibu, kalau Maulid Nabi itu gengsi-gengsian. Jadi berkat adu berkat. Ada yang di rumah A berkatnya galon, ada di rumah B berkatnya sarimi wadus, itu gengsi-gengsian. Jadi yang seperti ini hindari. Ini bukan meneladani akhlak Rasulullah. Barusan saya membuka dengan surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah saja, Allah dan malaikatnya sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak bersolawat? Kenapa kita tidak ingin bersolawat? Mari kita bersama-sama sesering mungkin bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada tiga hal yang tidak akan melihat wajah Rasulullah suatu saat nanti. Ada tiga hal yang kalau jenengan semua melakukan ini, maka suatu saat nanti di hari kiamat jenengan semua tidak akan melihat wajah Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Yang kedua, kalian meninggalkan, kita semua meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apabila ada kita semua, yang ketiga ini kita semua enggan menjawab sholawat ketika ada orang yang menyebutkan nama Rasulullah. Jadi supaya kita masih bisa bersama Rasulullah, maka sesering mungkin kita bersolawat. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa bisa bersama Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, menjadi umat pertama yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
المصطفى